Selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan bersuka cita sepanjang hari ini. Hari ini hari Jumat 28 Mei 2021 dan kita memasuki hari biasa pekan yang ke-8. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Namun sebelumnya kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan dan penghiburan kami bersyukur atas anugerah hidup yang boleh kami terima hari ini, juga atas kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk sungguh mengerti dan memahami sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk senantiasa berbuah dalam kasih dan juga selalu berserah diri kepadamu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah tidak berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar, uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi
Jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil tentang Yesus yang berada di bait Allah. Dan Yesus juga sempat sebelum sampai di sana mengutuk pohon ara. Nah, kita dapat melihat secara kritis mengapa Yesus mengutuk pohon ara. Padahal dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa memang bukan musim buah ara. Lalu mengapa pohon aranya saja tidak salah kok dikutuk sih? Itu mungkin menjadi pertanyaan kita ketika mendengarkan bacaan Injil yang tadi. Menurut tafsiran kitab suci, kita dapat melihat bahwa Yesus sebenarnya mau menunjukkan kuasa akan alam. Dia melakukan semuanya itu untuk kepentingan bagi para muridnya. Sekarang para murid tahu bahwa Yesus sebagai penguasa dia harusnya bisa menjadi raja. Tetapi dia justru mengambil keadaan yang paling hina, yaitu dalam salib. Dia memilih jalan kematian itu, bukan menjadi raja atas alam lagi ini, tetapi justru mengambil kehinaan. Nah, pesan dari bacaan hari ini bahwa ketika kita tidak mau bertobat dan berbuah, maka kita justru akan dibakar kering dan tidak diselamatkan. Ini sebenarnya memiliki pendasaran sejarah yang lebih jauh, bahwa orang Yahudi diumpamakan seperti pohon ara yang hanya menumbuhkan daun-daun saja, menghasilkan daun-daun saja. Daun-daun yang dimaksud adalah hanya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang seharusnya melahirkan buah justru tidak dapat dihidupi oleh orang-orang Yahudi itu. Dan dalam bacaan Injil tadi bahwa dikatakan bahwa Yesus sedang lapar. Kelaparan ini dapat kita maknai bahwa Yesus sungguh merasakan kerinduan, kelaparan akan keselamatan bagi umat manusia. Bangsa Yahudi kemudian diajak untuk senantiasa berbuah. Dari daun itu dapat menghasilkan buah, bukan hanya perkataan tetapi juga melalui perbuatan. Dan yang kedua, ada hal yang menarik, yaitu tentang kuasa doa. Doa mampu mengubah segalanya. Itulah sepenggal lirik lagu yang pernah kita dengar. Waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik, walau kadang kita tidak mengerti. Maka sebenarnya kita ingin bertanya, bagaimana doa kita itu seringkali tidak terkabul oleh Tuhan? Atau mengapa justru musibah itu bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita? Entah itu kita kehilangan orang yang dicintai, menderita sakit berat, di masa pandemi ini kesulitan dalam bidang ekonomi, dan bahkan begitu banyak hal lagi. Yang pertama adalah doa pada dasarnya adalah gerak pribadi antara manusia dengan Tuhan. Manusia ya boleh berencana, kita boleh berencana dan Tuhan yang berkehendak. Dan yang kedua, mintalah selalu kepada Tuhan. Sebab itu yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan tadi. Kalau kita mempunyai iman saja, sebesar misalnya biji sesawi, maka gunung pun dapat kita pindahkan dari tempatnya. Ini menandakan apa? Bahwa ada kerendahan hati, ada juga keterbukaan hati akan pertolongan Tuhan. Dalam perikop lain dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bahkan Tuhan sendiri yang tahu memberikan yang terbaik, tidak mungkin memberikan kita ular, tidak mungkin memberikan kita hal yang tidak baik ketika anak-anaknya meminta roti. Nah, ini sebenarnya yang kita dapat pelajari. Dan kita sadari bahwa di balik peristiwa hidup kita, entah kita merasakan kesulitan yang begitu berat, Tuhan tidak mengabulkan permohonan saya, justru sebenarnya ada makna yang Tuhan selipkan. Jangan-jangan di balik sikap diamnya Tuhan, ada maksud yang terselubung untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan sesuatu yang lebih baik di hidup kita. Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Dan inilah sikap iman kita, iman yang melahirkan kuasa doa, iman yang melahirkan pengharapan. Dan kita yakin bahwa kita bukan hanya seperti orang Yahudi yang hanya menumbuhkan daun hanya dari perkataan saja, tetapi justru dari sikap buah-buah itu yang masak, yang baik, yang siap dipanen melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Maka saudara-saudariku, saya ingin mengajak Anda semua untuk menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi seperti pohon ara yang dikutuk.
atau kita juga mudah mengutuki sesama kita. Kita sering merasa hidup kita itu sudah damai, tetapi hidup ini selalu harus menjadi berkat dan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Jadilah berkat dan bukan membawa kutuk. Ketika Anda mampu berbagi berkat, ketika Anda mampu berbagi kasih, disitulah Tuhan hadir dalam setiap doa Anda. Dan ingatlah bahwa sebelum Anda berdoa, dikatakan tadi, berdamailah dulu dengan saudaramu. Jangan kita seolah-olah sudah merasa aman, merasa damai, merasa tentram, padahal di hati kita ada sesuatu yang tidak mengenakkan ketika kita berdoa. Jangan sampai itu merusak acara pribadi kita dengan Tuhan, tetapi jadikanlah acara pribadi dengan Tuhan sungguh-sungguh kesempatan yang berrahmat, pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dan hasilnya, outputnya adalah kebaikan dan sikap hati yang mudah mengampuni dengan sesama kita. Dan semoga melalui bacaan hari ini kita dimampukan untuk menjadi pohon ara yang tidak menjadi kering lagi, melainkan pohon ara yang terus berbuah, berbagi kasih terhadap sesama kita dimanapun kita berada. Dan yakinlah Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun, berkah dalam. Demikianlah sarapan sabda hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi sarapan sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalam.